Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Andi Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan bercerita mengenai seorang pembunuh berantai paling sadis, paling kejam dan paling terkenal di Amerika Serikat. Berikut kisah selengkapnya. Jeffrey Dahmer merupakan pembunuh berantai yang kisah hidup dan kekejiannya menghabisi korban diangkat menjadi beberapa serial film. Yang terbaru adalah Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Bernama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer, ia dikenal sebagai pembunuh berantai dan pelaku pelecehan seksual sebelum akhirnya tewas dipukul tahanan lain di Portage, Wisconsin, Amerika Serikat. Tak hanya itu, semasa hidupnya Dahmer juga dijuluki sebagai Milwaukee Cannibal atau Milwaukee Monster akibat kebengisannya. Julukan itu diambil dari tempat kelahiran Dahmer, yaitu Milwaukee. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1990 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel ayahnya merupakan ahli penelitian kimia, sementara ibunya Joyce adalah pelatih mesin teletype. Dahmer terkenal sebagai pembunuh berantai dan penjahat seksual yang dihukum atas kasus pembunuhan 17 pria yang dilakukan dalam kurun waktu 13 tahun. Ia disebut melakukan aksinya antara tahun 1978 hingga 1991 dengan mengincar para pria yang kebanyakan adalah Afrika Amerika di bar gay, mall, atau halte bus. Kejahatan Dahmer baru terungkap setelah belasan tahun melakukan aksinya yang mengerikan. Ia memikat para korbannya pulang dengan tawaran uang atau seks, kemudian membelikan mereka alkohol yang dicampur narkoba. Berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan, Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan penuh energi. Namun semua itu berubah setelah ia menjalani operasi double hernia, kemudian merasa diabaikan oleh orang tuanya, keluarganya yang kerap berpindah-pindah rumah, hingga kelahiran sang adik juga disebut mempengaruhi Dahmer. Sejak usia dini, Dahmer sudah sangat tertarik dengan hewan-hewan mati. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Dahmer juga disebut kerap bertanya seputar itu, seperti pengaruh bleach atau pemutih pada tulang dan cara menyimpan tulang hewan. Ketika remaja, Dahmer tumbuh sebagai penyendiri. Menurut tulisan biografi, Dahmer mengaku minat atas nekrofilia serta hasrat membunuh muncul saat ia berusia 14 tahun. Nekrofilia merupakan penyakit atau kelainan berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Pada usia itu pula, Dahmer mulai terbiasa minum bir dan alkohol lainnya pada siang hari. Bahkan ia diam-diam membawa minuman keras di sekolah dengan menyembunyikan dalam jaket. Pembunuhan pertama Dahmer terjadi pada tahun 1978 di Ohio. Korban pertama Dahmer adalah laki-laki berusia 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio. Laki-laki itu dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke kantong sampah. Saya selalu tahu itu salah. Pembunuhan pertama tidak direncanakan, kata Dahmer kepada Inside Edition pada tahun 1993. Saat itu saya baru kembali dari pusat pembelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya, ungkap Dahmer. Tidak satu pun yang tahu kejadian itu lebih dari 1 dekade, kata Dahmer mengenai pembunuhan pertamanya. Setelah itu, Dahmer tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dalam periode itu, ia keluar dari Ohio State University dan masuk militer pada akhir Desember 1978 atas paksaan sang ayah. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga hanya bergabung dalam militer dalam waktu singkat karena diberhentikan karena minum alkohol berlebihan. Selama 9 tahun bunuh, Dahmer mengaku tak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun hukuman itu ditangguhkan. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya
di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan minum alkohol anak mereka. Justru permasalahan makin menjadi setelah ia di sana. Dahmer pernah ditangkap dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada tahun 1982. Ia ditangkap lagi pada Agustus 1986 karena masturbasi di depan umum. Dahmer pun dihukum 1 tahun percobaan dan konseling, hingga setahun kemudian sang monster bangkit kembali pada September 1987 atau 9 tahun setelah kejahatan pertama. Dahmer membunuh korban kedua. Kali ini korbannya adalah laki-laki 24 tahun yang dibawa ke kamar hotel. Kepada polisi, ia mengaku hanya ingat membius korbannya tanpa membunuh. Padahal Dahmer sebenarnya membawa korban dari hotel ke rumah neneknya. Di sana korban dibunuh, dimutilasi, dan mayatnya dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepala. Pada Oktober 1987, Dahmer kembali berulah dengan korban adalah laki-laki berusia 14 tahun. Ia menjerat korban dengan iming-iming duit, kemudian membius dan menghabisinya seperti korban kedua. Korban keempat Dahmer pada Maret 1988 pun bernasib serupa. Namun kala itu, berbagai berita melaporkan Dahmer melakukan hubungan seks dengan mayat sebelum korban dimutilasi. Hingga pada satu hari, Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluhkan mencium bau busuk dari ruang bawah tanah. Setelah itu Dahmer tinggal di apartemen satu kamar dan berupaya beraksi lagi pada September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Sang korban kala itu dibius dan dianiaya. Namun anak itu berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Mulai tahun 1989, Dahmer seolah tidak terhentikan. Ia membunuh korban kelima hingga ke-17 dengan rentang waktu 2 tahun sebelum menjalani persidangan, masuk penjara, dan tewas di tangan tahanan lainnya. Pada tahun itu, Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh sang korban seperti kepala dan alat kelamin korban kelimanya di sebuah kotak kayu. Pada Mei 1989, Dahmer sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal. Selepas dari penjara, Dahmer membunuh orang lagi. Korban ke-6 ini difoto pakai Polaroid. Tengkorak kepala korban juga disimpan bersama dengan korban kelima, sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dalam asam. Usai kejahatan itu, tetangga mengeluhkan aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun Dahmer berdalih dengan kulkas rusak. Pada Juni 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ke-7 sempat disimpan dalam freezer sebelum dibuang. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada September 1990. Kepala korban ke-8 ia hias dan pajang di apartemennya. Tak hanya itu, bagian tubuhnya juga disimpan untuk ia makan, sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tidak tertarik sama sekali. Pada tahun 1991 ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban ke-10. Dahmer mengaku makan tubuh korban membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dirinya. Setelah itu, Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 hingga ke-13. Di antara korban itu yaitu Konerak Sintas Ompone yang ikut dibahas dalam serial Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Namun Dahmer memilih cara lama ketika membunuh korban ke-14 hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya di dalam freezer. Aksi pembunuhan oleh Dahmer pun terhenti ketika ia hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edward. Edward yang kala itu berusia 32 tahun sepakat menemani Dahmer di apartemen. Namun ketika masuk apartemen, Edward mencium bau tak sedap dan tumpukan box hidroklorik acid. Dahmer yang mencium kecurigaan Edward langsung berusaha memborgol pria itu untuk diambil foto telanjangnya. Edward lalu meninju wajah Dahmer dan melarikan diri dan bertemu mobil polisi. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur,
2 hati manusia dalam lemari es, 7 tengkorak dalam kamar tidur, dan tubuh manusia di dalam lemari es. Tak hanya itu, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya yang terendam asam. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Ia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara. Pada Februari 1992, ia dijatuhi hukuman 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Hukuman ke-16 dijatuhkan pada Mei 1992 terkait pembunuhan pada tahun 1978. Namun Dahmer hanya berada di penjara selama 2 tahun. Ia dibunuh oleh sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Columbia, sebuah penjara dengan keamanan maksimum yang terletak di Portage, Wisconsin. Dahmer meninggal pada tanggal 28 November 1994, hanya 1 jam setelah dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang membunuh Dahmer? Dia adalah Schaeffer yang saat itu seorang terpidana pembunuhan yang berusia 25 tahun. Saat itu Schaeffer baru saja mengambil pelnya dan sedang mengisi ember dengan air ketika seorang menyodok punggungnya. Kemudian dia berbalik dan Dahmer serta rekannya Jesse tertawa terbahak-bahak. Setelah ketiga pria itu kemudian berpisah dan Schaeffer mengikuti Dahmer menuju ruang ganti staf, Schaeffer mengambil sebatang logam dari ruang angkat beban dan menghadapkan ke Dahmer. Kemudian dia memukul Dahmer sampai mati, meninggalkannya babak belur dan berdarah di lantai. Demikianlah akhir tragis seorang pembunuh yang dibunuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.